wabarakatuh. Saya Dila Revani, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan Teknik Elektro Prodi Teknik Telekomunikasi dengan nomor induk mahasiswa 25062.002. Video ini saya buat demi memenuhi tugas mata kuliah Sistem Telekomunikasi 2 dengan dosen pembimbing Ibu Tuti Aditama Nasution STMT. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai Distributed Control System atau dapat disingkat dengan DCS. Distributed Control System yaitu sebuah sistem yang mendistribusikan berbagai fungsi yang berfungsi sebagai pengendali berbagai variabel proses dan unit operasi proses menjadi suatu pengendalian yang terpusat pada suatu control room dengan berbagai fungsi pengendalian, monitoring, dan optimasi. DCS adalah sebuah sistem kontrol yang biasanya digunakan pada sistem manufaktur atau proses di mana elemen controller tersebar di sistem dengan komponen subsistem di bawah kendali satu atau lebih controller. Keseluruhan sistem dapat menjadi sebuah jaringan untuk komunikasi dan monitoring, di mana DCS dalam suatu industri berfungsi memonitor dan mengontrol peralatan yang tersebar dengan atau tanpa campur tangan manusia. Sebuah DCS biasanya menggunakan komputer sebagai controller dan menggunakan proprietary interconnection dan protokol untuk komunikasi. Sedangkan untuk fungsinya, Distributed Control System dapat digunakan sebagai alat untuk mengontrol, memonitoring, dan mengoptimasi suatu proses dalam industri, di mana DCS ini dapat mengerjakan beberapa proses kontrol dalam satu loop. Kemudian, sebagai solusi untuk mengintegrasikan sistem kontrol yang terpisah-pisah menjadi sistem kontrol yang terpusat di dalam satu control room, sehingga mempermudah dalam pemeliharaan dan penggunaannya. Kemudian DCS dapat digunakan sebagai tool yang dapat berfungsi mengolah dan mengumpulkan data dari berbagai sistem kontrol dalam suatu plant. Sedangkan untuk sistem kerjanya, Distributed Control System melakukan pengumpulan data yang diterima dari lapangan, di mana pengumpulan ini dilakukan oleh sensor-sensor yang dipasang pada sistem DCS. Kemudian, mengolah data menjadi sebuah signal standar, di mana proses produksi yang berlangsung di industri mempunyai karakteristik yang bermacam. Selanjutnya yang ketiga, mengolah data signal standar yang didapat dengan sistem pengontrol yang berlaku sehingga diterapkan dan memperoleh nilai yang sesuai untuk koreksi signal. Apabila terjadi error atau simpangan data, maka dilakukan koreksi dari data yang didapat guna mencapai nilai standar yang dituju. Selanjutnya yang kelima yaitu setelah terjadi koreksi dari simpangan data, dilakukan pengukuran atau pengumpulan data ulang dari lapangan. Nah, ini merupakan blok diagram dari Distributed Control System, di mana pada diagram ini diawali dengan information source atau sumber informasi, di mana sumber informasi ini berupa sinyal analog yang akan diubah terlebih dulu ke sinyal digital melalui sebuah proses. Kemudian informasi tersebut masuk ke dalam format, di mana di dalam format ini informasi sumber diubah menjadi binary digit yang dapat dikelompokkan menjadi message symbol. Untuk sistem yang menggunakan channel coding atau error detection coding, maka message symbol akan diubah ke dalam channel symbol. Kemudian, dari format dilanjutkan dengan search encode, di mana ini berfungsi untuk mengubah isyarat elektris menjadi urutan kode biner. Nah, kemudian dilanjutkan dengan encryption. Encryption berfungsi untuk menyediakan komunikasi yang lebih terjaga, di mana di sini data akan dijaga dari pengguna yang tidak mempunyai hak akses. Kemudian dilanjutkan lagi menuju channel encode. Channel encode itu merupakan proses penambahan bit-bit khusus untuk mengurangi bit error pada penerimanya. Kemudian dilanjutkan dengan multiplexing atau multiple access. Pada proses ini dilakukan
pengkombinasian sinyal-sinyal yang memiliki karakteristik berbeda atau sinyal-sinyal dari sumber yang berbeda. Makanya di sini ada keterangan from other source. Sedangkan OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing itu merupakan teknik modulasi untuk komunikasi wireless broadband di masa yang akan datang karena tahan melawan frekuensi selective fading dan interferensi narrowband dan efisien menghadapi multipath delay spread. Dan MIMO itu merupakan multiple input multiple output yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kanal dengan memperbanyak sinyal informasi yang dapat ditransmisikan nantinya. Kemudian kembali lagi ke multiplex. Dari multiplex lanjut ke pulse modulate. Pulse modulate itu merupakan proses pengubahan setiap simbol yang akan ditransmisikan dari representasi binary ke dalam sinyal baseband. Terus dari pulse modulate lanjut ke bandpass modulate. Di dalam proses ini ada melibatkan transmisi RF sehingga modulasi bandpass ini diperlukan. Kemudian dari sini dilanjutkan ke frekuensi spread. Dan pada proses ini dihasilkan sinyal yang relatif tahan terhadap interferensi sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan privasi penggunanya. Lalu dilanjutkan ke multiple access. Kemudian di sini ada namanya frekuensi discrete. Frekuensi discrete ini adalah sinyal informasi ditransmisikan yang dilompat ke dalam frekuensi sesuai pola. Kemudian lanjut ke demodulate ensemble. Demodulasi di sini digunakan sebagai pemulihan sinyal baseband. Antara receiver dan demodulator terdapat beberapa proses seperti frekuensi down, conversion, dan filtering. Detection mengubah sinyal sampling menjadi nilai perkiraan channel simbol atau message symbol. Kemudian ke proses detect. Detect ini merupakan kemampuan untuk mendeteksi apakah ada terjadi kesalahan atau semacamnya. Lalu dari detect kita lanjut ke demultiplex. Demultiplex ini adalah rangkaian kombinasi yang menggunakan masukan tunggal yang dapat diarahkan ke beberapa keluaran. Nah, di sini ada tandanya to other destination. Kemudian dari demultiplex lanjut ke proses channel decode. Di sini dengan data rate yang diberikan dapat mengurangi probabilitas error atau PE. Lanjut yaitu decrypt. Decrypt adalah proses pengubahan data terenskripsi ke dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh kita manusia dan komputer. Kemudian dari sini lanjut ke source decode. Nah, di sini merupakan proses untuk mengkonversi analog ke digital atau ADC dan menghilangkan informasi yang berlebihan. Jadi kalau ada terbawa informasi yang sebenarnya tidak dibutuhkan, pada proses ini itu akan dibuang. Nah, kemudian data yang sudah melewati berbagai proses tadi akan dikeluarkan berupa digital output atau message symbol. Message symbol ini atau bisa disebut textual message ya. Textual message itu berupa rangkaian karakter. Nah, dari sini ke format. Lalu di sini ada yang namanya information sync. Information sync ini adalah perangkat yang menerima informasi yang akan dikomunikasikan oleh kita manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.